Pada saat ini ada yang merasa memiliki karena mempunyai alat bukti, tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan, tidak memanfaatkan, dan juga yang bersangkutan tidak menjaga batas-batasnya, tidak menjaga bidang tanahnya, atau tidak menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain, ada yang menggunakan, memanfaatkan dengan itikat baik, tetapi tidak memiliki bukti hak atas tanahnya. Jadi ada yang menguasai, ada yang hanya menggunakan, ada yang memiliki alat buktinya, jelas, kemudian menggunakan juga, dan memanfaatkan serta menjaga sesuai dengan peruntukan penggunaan tanahnya. Jadi inilah yang terjadi di masyarakat. Ketika ada dua belah pihak, satu pihak merasa memiliki karena punya alat bukti, di sisi lain ada yang menggunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Permasalahannya kemana pemilik tanah ini? Apakah dia melihat atau menggunakan, ataukah hanya mengakui? Kemudian alat buktinya. Alat buktinya apakah alat bukti yang sesuai dengan UPA, contohnya sertifikat. Apakah alat buktinya alat bukti pada masa lalu? Padahal ada masa konversi di situ. Dan inilah yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Belum lagi bagaimana antara satu bidang tanah dengan bidang sebelahnya. Satu bidang tanah tidak dipergunakan, tidak dijaga batasnya, sementara yang sebelah digunakan, dijaga batasnya. Pada masa-masa tertentu ada pergeseran batas yang tidak diketahui antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana seharusnya? Seharusnya jika kita memiliki alat bukti hak atas tanah, contohnya sertifikat hak milik, maka kita pergunakan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, kita jaga batas-batasnya, kita manfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan ketentuan bahwa pemilik hak atas tanah wajib untuk menjaga batas-batasnya, kemudian juga menggunakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk bidang tanah yang memiliki jangka waktu, maka ketika akan dilakukan perpanjangan atau ketika ada permohonan perpanjangan, maka perlu dilihat lagi apakah penggunaannya sudah sesuai dengan peruntukan sebelumnya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika seseorang memiliki atau memperoleh sertifikat hak atas tanah, tidak berarti dia itu boleh semena-mena terhadap tanahnya atau dianggap ya sudah ketika sudah dapat sertifikat, biarkan saja tanahnya dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Maka jika terjadi hal ini, sangat dimungkinkan ada subjek lain,
atau ada pihak lain yang ingin memanfaatkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah yang sah sesuai dengan surat atau bukti kepemilikan tidak memanfaatkan, tidak menggunakan, tidak menjaga batasnya, maka inilah yang akan menjadi permasalahan di kemudian hari, ada penyerobotan. Tetapi ketika ia dijaga dengan baik, itu akan dengan cepat teridentifikasi, akan dengan cepat diketahui bahwa ada seseorang yang ingin menyerobot tanahnya, ingin mengambil hak atas tanahnya dengan menggunakan dan memanfaatkan. Apalagi itu berjangka waktu yang lama. Untuk menghindari hal ini, maka sebaiknya pemilik hak atas tanah tetap menjaga batas-batasnya, yaitu batas bidangnya, kemudian menjaga supaya tanah tersebut dapat dipergunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya, sehingga tanah tersebut dapat bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran. Karena di sini ada hak menguasai dari negara. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh tanah yang ada di wilayah Indonesia. Dan mengenai peralihannya, bagaimana beralihnya hak atas tanah tersebut menjadi tanah negara, itu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya lebih lanjut. Jadi saran saya kepada subjek hak yang memiliki hak atas tanah dan memiliki bukti hak atas tanah agar tetap menjaga batas-batasnya, kemudian memelihara tanah tersebut agar tetap dimanfaatkan dengan baik dan bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Dan jika ada penyerobotan ketika terjadi pengambilan hak atas tanah dengan cara digunakan oleh orang lain, maka dengan mudah diidentifikasi dan segera diselesaikan sebelum penyerobotan berlangsung lebih jauh, lebih lama lagi. Dan di sini akan terlihat bahwa yang bersangkutan, pemilik hak atas tanah sesuai dengan data yang tercantum di bukti sertifikat, tidak menggunakan dengan baik, tidak memanfaatkan, dan tidak menjaganya. Maka wajar ketika diambil oleh orang lain. Dan langkah berikutnya, ya nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Tetapi jika kita menjaganya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, maka tidak akan terjadi penyerobotan, tidak akan diambil alih oleh orang lain, karena semuanya bisa dikendalikan dan sepengetahuan pemilik hak atas tanah tersebut. Tentang tanah-tanah instansi pemerintah atau tanah wakaf atau tanah-tanah yang saat ini belum didaftarkan, ketika belum jelas kepemilikannya, bisa terjadi di kemudian hari terjadi sengketa. Contoh tanah wakaf. Ketika tanah wakaf tidak disertifikatkan dan yang mewakafkan yang sudah meninggal, ternyata ahli warisnya tidak setuju di kemudian hari. Maka itu juga dapat menjadi permasalahan di kemudian hari karena tidak ada sertifikat wakafnya. Karena dianggap tidak ada kejelasan, apalagi ahli warisnya mempermasalahkan. Karena ahli waris tidak melihat atau tidak mengetahui bahwa yang mewakafkan dan juga wakaf itu hanya berupa lisan, tidak ada data atau bukti yang jelas. Termasuk tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi atau lembaga pemerintahan, agar menghindari permasalahan di kemudian hari, maka saat ini terus berproses untuk disertifikatkan dan menjadi hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan di UU-PA. Sehingga ketika sudah ada kejelasan dari semua bidang tanah yang terdapat pada suatu wilayah, semoga kedepannya tidak terdapat sengketa, konflik, atau perkara-perkara yang bermasalah di kemudian hari dan sulit dicarikan titik temunya. Karena ketika ada bidang tanah yang disengketakan, maka proses peralihan atau proses penguasaannya menjadi status quo dan tidak bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya karena masing-masing menganggap itu adalah miliknya, itu adalah haknya, sehingga tanahnya malah menjadi terbengkalai. Tapi ketika sudah ada kejelasan, maka tanah tersebut akan bermanfaat dengan baik, dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan
hak menguasai dari negara, ada pasal 33 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian ada pasal 2 dan pasal 4 di UPA, itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat.